Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Kamal. Saya dari kelas manajemen 19H. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang melaksanakan riset pemasaran dan meramalkan permintaan. Ya, sebelum saya masuk ke materi, saya ingin mengucapkan beberapa nasihat kepada teman-teman yang ada di luar sana, yakni untuk tetap menjaga kesehatan dan tetaplah di dalam rumah dan tetap menjauh dari kerumunan. Dan apabila teman-teman terpaksa untuk melakukan aktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk tetap selalu patuhi protokol kesehatan dan juga selalu menggunakan masker. Ya, itulah kata-kata nasihat dari saya untuk kepada teman-teman yang ada di luar sana. Baiklah, saya akan masuk ke materi saya, yakni riset pemasaran. Riset pemasaran merupakan kegiatan penelitian dalam bidang pemasaran, yakni dilakukan secara sistematis, yang mana kita pertama harus mulai perumusan masalah, mencari tujuannya, lalu mengumpulkan data, mengolah data, lalu sehingga untuk menghasilkan data yang dapat kita peroleh untuk mencapai apa yang kita mau. Hal-hal yang dipakai untuk riset pemasaran yakni 1. Harga, 2. Produk, 3. Alat pemasaran, dan keempat yang pastinya itu konsumen. Nah, kenapa harus ada riset pemasaran? Di sini saya akan membaca materi slide dari dosenku ini, yakni pemasaran menginginkan pemahaman yang membantu mereka menerjemahkan kinerja masa lalu dan merencanakan kegiatan masa depan. Mungkin jika di bahasa mudahnya ini, pemasaran ini, di sini kita membutuhkan riset pemasaran, yakni untuk kita mengetahui bagaimana kinerja produk kita ataupun perusahaan kita dalam masa lampau, seperti apa yang kita beli atau kita lakukan untuk pemasaran itu sudah maksimal ataupun belum. Nah, semisal belum, kita dapat melakukannya untuk memperbaiki pemasaran kita di masa yang akan datang. Ya, selanjutnya itu B. Mereka memerlukan informasi tepat, akurat, dan dapat ditindaklanjuti tentang konsumen, persaingan, dan merek mereka. Nah, riset pemasaran juga dapat untuk kita gunakan untuk mengetahui bagaimana kualitas produk kita dengan produk public lain maupun saingan kita yang memiliki produk yang hampir sama dengan kita. Jadi, semisal kita lihat dia dan produk kita sebanding atau dia yang lebih unggul daripada kita, atau sebaliknya malah kita yang lebih unggul daripada dia. Selanjutnya, C. Manajemen pemasaran sering melakukan survei pasar, peramalan penjualan berdasarkan wilayah maupun penilaian iklan. Nah, di sini kita bisa pakai dengan bahasa yang lebih mudah mungkin. Seperti kita ingin menjual suatu produk kita, tapi tempatnya harus di mana gitu. Mungkin ya seperti yang dosen saya pernah ajarkan, Anda tidak mungkin menjual peralatan diving di tengah-tengah gunung. Ya, tidak mungkin itu. Ataupun sebaliknya, Anda tidak mungkin menjual peralatan hiking di pinggir pantai. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Baiklah, saya akan lanjutkan. Tugas periset pasar adalah membuat pandangan tentang sikap dan perilaku pembeli pelanggan. Ya, kita bisa lihat lagi di sini. Tugas periset pasar adalah membuat pandangan tentang sikap perilaku pembelian pelanggan. Yang mana kita bisa lihat bagaimana klien ataupun konsumen kita, bagaimana pendapat mereka tentang produk yang mereka beli, apakah
sudah puas atau belum. Dan mungkin apabila belum, mereka bisa memberikan kita kritik maupun saran. Dan apabila semisal konsumen kita terlalu malu maupun emang mereka tidak ingin memberikan kritik maupun nasihat, kita bisa lihat dari bagaimana pola mereka. Misalkan dia udah beli produk kita yang ini. Dan apabila dia selanjutnya beli lagi, mungkin ada kemungkinan dia menyukai produk itu. Ataupun semisal dia sudah membeli produk A, tapi dia tidak membelinya lagi dan dia malah membeli produk lain. Antara itu punya kita ataupun itu punya pesaing kita. Kita bisa melihat dan bisa menilai dari situ. Dan selanjutnya, sistem riset pemasaran. Di sini saya akan bacakan dari PowerPoint-nya. Riset pemasaran merupakan perancangan pengumpulan analisis dan pelaporan data sistematis serta temuan yang relevan terhadap situasi pemasaran tertentu yang dihadapi oleh perusahaan. Ya, sepertinya sekian dari saya. Apabila ada kurang maupun kesalahan-kesalahannya, mohon dimaafkan karena situasi rumah saya memang tidak mendukung ya. Suaranya banyak yang masuk gitu, bukan suara saya doang. Mohon dimaafkan. Dan saya tetap ucapkan semoga teman-teman sekalian tetap menjaga kesehatan di rumah dan jangan lupa untuk menggunakan masker apabila kalian sudah keluar rumah. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alamija Pratama dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang proses riset pemasaran. Proses riset pemasaran terdiri dari bagian-bagian berikut ini, yaitu mendefinisikan masalah dan tujuan riset, mengembangkan rencana riset, mengumpulkan informasi, menganalisis informasi, mempresentasikan temuan, dan yang terakhir yaitu mengambil keputusan. Proses riset pemasaran juga terdiri dari 2 langkah, yaitu langkah pertama riset pemasaran dan yang langkah kedua mengembangkan rencana riset. Langkah pertama riset pemasaran terdiri dari mendefinisikan masalah, menentukan alternatif keputusan, dan yang terakhir menentukan tujuan riset. Serta langkah kedua yaitu mengembangkan rencana riset terdiri dari sumber data, pendekatan riset, instrumen riset, rencana sampling, yang terakhir yaitu metode kontak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agam Sayadi. Saya di sini akan menjelaskan tentang pendekatan riset. Pendekatan riset sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama ada riset observasi, riset kelompok fokus, survei, pendekatan perilaku, dan juga eksperimentasi. Di sini yang pertama ada riset observasi. Riset observasi adalah cara untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam melanjutkan suatu penelitian. Maka itu kita membutuhkan yang namanya riset tersebut. Yang kedua ada riset kelompok fokus. Riset kelompok fokus, focus group discussion ini adalah dengan membuat grup diskusi. Kalian dapat membuat sebuah grup atau kelompok yang terdiri dari 15 orang dan bahkan bisa lebih. Grup tersebut berisi tentang 1 moderator, 3 orang peneliti, dan peserta responden. Moderator bertugas untuk mengarahkan inti jalannya diskusi. Peneliti bertugas merekam dan mencatat pengamatan mereka atas respon, reaksi, dan komentar pelanggan. Fokus, forum grup diskusi atau FGD, bisa dilakukan dengan mengambil kelompok yang berbeda, maupun kelompok yang memiliki minat yang sama. Yang ketiga ada survei. Metode riset pemasaran yang ketiga adalah survei. Metode ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan sederhana tentang produk atau jasa yang akan Anda riset. Pemilihan responden biasanya dilakukan secara acak dan berdasarkan kesukarelaan. Survei ini berbeda dengan kuesioner. Survei ini cenderung lebih singkat dari kuesioner. Sekarang, survei sangat mudah dilakukan secara online. Survei secara online mendapatkan respon yang lebih cepat. Jika Anda menggunakan metode ini dalam riset pemasaran, maka Anda akan mendapatkan hal yang positif. Yang keempat ada data perilaku. Data perilaku atau riset perilaku konsumen adalah untuk memungkinkan para pemasar meramalkan
konsumen akan bereaksi terhadap berbagai pesan promosi dan untuk memahami cara mereka mengambil keputusan dalam membelinya. Dan yang terakhir ada eksperimentasi. Penelitian eksperimen merupakan metode inti dari model penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian eksperimen adalah suatu penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lainnya dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Sekian penjelasan dari saya tentang pendekatan. Perkenalkan, nama saya Lesti Rosalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen riset. Dalam instrumen riset, ada 3 pilihan dalam meriset pemasaran. Yang pertama, kuesioner. Kuesioner terdiri dari beberapa pertanyaan yang diajukan kepada responden. Kuesioner ini paling umum digunakan untuk mengumpulkan data primer. Periset harus mengembangkan, menguji, dan memilah kuesioner dengan cermat sebelum mengelolanya pada skala besar. Dalam kuesioner ini juga ada 2 bagiannya. Yang pertama, pertanyaan tertutup. Yang kedua, pertanyaan terbuka. Pertanyaan tertutup ini biasanya ada beberapa yang sering kita lihat dalam mengisi kuesioner. Yang pertama, kuesioner dalam kolom. Dalam pertanyaan ini diberikan 2 pilihan jawaban, antara ya atau tidak. Misalnya, apakah oranges ini manis? Jawabannya ya atau tidak. Yang kedua, pilihan ganda. Pertanyaan ini diberikan dengan pilihan 2 jawaban atau lebih. Misalnya, dengan siapakah Anda berpergian ke Ancol? Pilihannya yang pertama dengan keluarga, kerabat, teman-teman, rekan kerja, atau kelompok tur. Yang ketiga, skala Likert. Pertanyaan gimana responden memperlihatkan tingkat kesetujuan atau tidak setuju. Misalnya, maskapai penerbangan kecil biasanya memberikan pelayanan lebih baik dibandingkan maskapai penerbangan besar. Pilihannya ada 5. Yang pertama, sangat tidak setuju. Yang kedua, tidak setuju. Ketiga, ragu-ragu. Keempat, setuju. Dan kelima, sangat setuju. Yang keempat, diferensial sematik, yaitu skala yang menghubungkan 2 kata-kata bipolar. Responden memilih poin yang sesuai dengan pendapatnya. Kelima, skala kepentingan, yaitu skala yang menentukan peringkat arti penting pada responden. Contohnya, bagi saya, layanan pada restoran adalah yang pertama, sangat-sangat penting, kedua, sangat penting, ketiga, penting, keempat, tidak terlalu, kelima, tidak penting sama sekali. Yang keenam, skala penentuan peringkat, yaitu skala menentukan peringkat beberapa atribut dari buruk sampai sempurna. Misalnya, layanan pegawai Indomart adalah sempurna, sangat baik, baik, cukup, atau buruk. Yang ketujuh, skala maksud untuk membeli. Skala di sini menggambarkan maksud responden untuk membeli. Selanjutnya ada pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka ini terdiri dari 6 bagian, yaitu yang pertama, sangat tidak terstruktur. Dalam pertanyaan ini yang dapat dijawab responden dengan berbagai cara yang tidak terstruktur. Contohnya, apa pendapat Anda tentang layanan air? Yang kedua, asosiasi kata. Kata-kata yang disajikan pada satu kalimat yang terpikirkan pada responden. Misalnya, apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata-kata berikut? Bandung. Seperti apa Bandung itu? Yang ketiga, melengkapi kalimat. Kalimat yang tidak lengkap akan dilengkapi oleh responden. Yang keempat,
Melengkapi cerita. Melengkapi cerita ini hampir sama dengan melengkapi kalimat. Yang kelima, gambar. Dalam gambar ini ada 2 karakter dan meminta responden untuk mengidentifikasi pernyataan karakter lainnya dan mengisi balon yang kosong. Keenam, thematic apperception test atau TAT. Suatu gambar yang ditampilkan dan meminta responden untuk membuat cerita tentang gambar yang disajikan. Yang selanjutnya dalam instrumen riset ada pengukuran kualitatif. Pengukuran kualitatif adalah untuk mengetahui pikiran konsumen dan menemukan apa yang mereka pikirkan atau rasakan pada merek atau produk tersebut. Di sini juga ada beberapa hal dalam pengukuran kualitatif. Yang pertama, asosiasi kata, yaitu pertanyaan kepada konsumen tentang kata-kata apa yang terpikirkan ketika mereka mendengar nama merek tersebut. Contohnya, apa yang dipikirkan tentang HP Samsung. Yang kedua, teknik proyektif. Ini seperti memberikan stimulus yang tidak lengkap dan meminta konsumen untuk melengkapinya. Ketiga, visualisasi. Visualisasi mengharuskan orang-orang menciptakan kolase seperti gambar-gambar majalah atau foto untuk menggambarkan persepsi mereka. Yang keempat, personifikasi merek. Dalam hal ini, periset bertanya subjek tentang bagaimana tipe orang yang konsumen pikirkan ketika merek itu disebut. Yang kelima, teknik tangga. Ini akan diberikan sederet pertanyaan, tanda kutip, mengapa, yang semakin spesifik dapat mengungkapkan tujuan konsumen dalam membeli produk tersebut. Lalu, yang terakhir dalam instrumen riset ada peralatan teknologi. Teknologi yang sudah semakin canggih ini, ada beberapa periset yang menggunakan teknologi tersebut untuk meriset pemasaran. Ada 4 peralatan teknologi, yaitu galvanometer, tachitoskop, audiometer, dan kamera mata. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Rohimatul Hobibah. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana sampling. Yang perlu kalian tahu ada berapa sih yang perlu ditanyakan dalam sampling? Jadi ada 3. Yang pertama, siapa sih yang perlu kita survei? Yang perlu kita survei mungkin masyarakat. Yang kedua, berapa banyak orang yang perlu kita survei? Banyaknya individu, subjek atau elemen dari populasi yang diambil sebagai sampel. Jika ukuran sampelnya terlalu besar atau terlalu kecil, maka akan jadi masalah dalam penelitian itu. Jadi harus tepat, harus teliti gitu. Jangan terlalu besar atau terlalu kecil. Dan yang ketiga, bagaimana sih kita harus memilih responden atau prosedur pengambilan sampel. Jadi ada 5 tahap dalam pengambilan sampel ini. Ada yang pertama itu mengidentifikasikan, mendefinisikan populasi yang akan diamati. Dan yang kedua, kita harus menentukan dulu sampel, menentukan kerangka sampel dan kumpulan semua peristiwa yang mungkin. Yang ketiga, kita harus menentukan teknik dan metode sampling yang tepat. Dan yang keempat, kita harus menentukan pengambilan sampel atau yang disebut dengan pengumpulan data. Yang kelima, kita harus menentukan pemeriksaan ulang pada proses sampling ini. Jadi ada 5 tahap ya.
Sampel di sini juga terbagi menjadi dua, ada sampel probabilitas dan ada sampel non-probabilitas. Sampel probabilitas itu apa sih? Sampel probabilitas itu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang populasi untuk dipilih menjadi anggota sampelnya. Sampel probabilitas ini ada 3 macam, ada terbagi menjadi 3, ada sampel acak sederhana, ada sampel stratifikasi, dan ada sampel gugus. Sampel acak sederhana yaitu suatu teknik pengambilan sampel atau elemen secara acak. Di mana setiap elemen atau anggota populasinya memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Nah, yang kedua ada sampel acak terstratifikasi, yaitu metode pemilihannya sampel dengan cara membagi populasi ke dalam kelompok-kelompok yang homogen yang disebut dengan strata, dan kemudian sampel diambil secara acak dari setiap strata tersebut. Dan yang ketiga ada sampel gugus, yaitu populasi dibagi menjadi kelompok yang secara eksklusif memiliki persamaan atau seperti blok kotak. Dan periset itu peneliti dari kelompok itu untuk diwawancara. Nah, kalau sampel non probabilitas itu yaitu setiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama sebagai sampel. Sampel non probabilitas ini juga ada 3, ada sampel mudah, ada sampel penilaian, dan ada sampel kuota. Sampel mudah yaitu penelitian memilih anggota populasinya yang paling mudah diakses itu. Dan yang kedua sampel penilaian. Sampel penilaian itu teknik pengambilan sampling di mana sampel yang dipilih berdasarkan penilaian peneliti bahwa dia atau seseorang yang paling baik jika dijadikan sampelnya. Dan yang ketiga ada sampel kuota, yaitu teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Febrianti dari kelas manajemen 19H. Saya akan menjelaskan tentang melaksanakan riset pemasaran dan meramalkan permintaan. Dari sebuah judul tersebut, saya akan menjelaskan metode kontak. Dan dalam metode kontak juga ada beberapa hal atau beberapa bahan yang menjadi pemicu untuk pelaksanaan sebuah riset pemasaran. Dari semua metode kontak tersebut, saya akan sebutkan satu persatu dan saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama ialah kuesioner surat, yang kedua wawancara telepon, yang ketiga wawancara pribadi, dan yang keempat wawancara online. Untuk yang pertama dari kuesioner surat ialah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau sistem yang sudah ada. Jadi perlu kalian ingat untuk kuesioner surat ialah suatu teknik pengumpulan informasi. Baiklah, selanjutnya ada wawancara telepon. Dalam wawancara telepon tersebut ialah suatu kegiatan mewawancarai seseorang atau melakukan kegiatan bertanya dan menjawab
antara pewawancara dan narasumber yang dilaksanakan menggunakan media telepon atau HP sebagai alat pewawancaranya. Mungkin sudah kita ketahui bahwa sebuah wawancara semuanya sama, yaitu tanya dan jawab antara narasumber dan pewawancaranya. Berikut saya akan menjelaskan lagi tentang wawancara pribadi, yaitu wawancara untuk memperoleh data tentang pribadi dan pemikiran seseorang atau narasumber. Jadi di dalam wawancara pribadi ini sebuah wawancara yang ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang persoalan yang akan ditanyakan kepada narasumber tersebut. Untuk yang terakhir ada wawancara online atau bisa disebut dengan wawancara daring. Wawancara daring tersebut sebuah metode penelitian berbasis jaringan yang dilakukan menggunakan alat komunikasi bermediasi komputer ataupun laptop seperti pesan instal ataupun video. Jadi di zaman sekarang ini atau saat sekarang adanya COVID-19 yang menghambat untuk melakukan kegiatan secara bertatap muka dan bisa dilakukan dengan cara daring ataupun online. Maka dari itu, semua pekerjaan yang seharusnya kita lakukan melalui langsung ataupun tatap muka dilakukan secara online. Begitu juga dengan wawancara online. Sebenarnya dalam ketiga wawancara tersebut sama-sama saja. Semua arti dalam wawancara sama, yaitu adanya narasumber dan pewawancara untuk menanyakan hal yang akan menjadi topik pembicaraan tersebut. Tapi yang membedakan adalah alatnya dan cara penyampaian wawancara tersebut. Kan tadi ada wawancara telepon, wawancara pribadi, dan wawancara online. Mungkin kalian bisa membedakan dari ketiga tersebut. Dari telepon, menggunakan alat telepon atau handphone yang sering kita gunakan sehari-hari. Terus wawancara pribadi itu berkontak langsung dengan narasumber yang akan kita wawancarai. Dan yang terakhir, wawancara online. Itu sudah kita ketahui bahwa semua pembahasan yang menyangkut di online itu pasti dilakukan dengan cara daring. Mungkin dari keempat tersebut segitu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Irmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola-pola pengukuran pemasaran. Usaha yang secara teknis baik namun ad hoc di berbagai jenis pengukuran. Ukuran pelanggan, mengukur nilai pelanggan apakah itu pada level individual dalam bentuk customer lifetime value atau level agregat, yaitu ekuitas pelanggan. Maksud dari pengukuran CLV dan ekuitas pelanggan adalah untuk mengoptimalkan seleksi pelanggan dalam kegiatan pemasaran. Di ukuran pelanggan terdapat hierarki pengaruh yang membuat pelanggan tersebut membeli produk tersebut. Pengaruhnya bisa menjadikan pelanggan tertarik terhadap produk yang kita pasarkan. Lalu ukuran unit yang bisa dicapai oleh seluruh perusahaan dalam industri yang bersangkutan selama suatu waktu dan tingkat usaha, pemasaran, dan keadaan lingkungan tertentu.
Di sini ada penjualan produk atau kategori. Produk tersebut masuk ke dalam kategori yang bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama atau dalam hanya satu waktu saja. Biaya pemasaran per unitnya. Apakah biayanya akan mengikuti pesaingnya atau menentukan harga persepsi pembeli terhadap produk tersebut. Lalu ada arus kasnya. Itu digunakan untuk program dan kampanye ROI. Program yang dipakai itu program apa yang menarik untuk pembeli banyak yang membeli produk tersebut. Lalu model siaran medianya, apakah menggunakan Instagram, Facebook, atau online shop untuk mempromosikan barang tersebut. Lalu ada ukuran merek. Banyak metrik yang dipakai untuk mengukur brand value ataupun brand equity, disusun berdasarkan penelitian dari Keller 1993 yang menyediakan suatu model konseptual yaitu outline bagaimana mengukur ekuitas merek dari perspektif pelanggan. Ya, ada pencitraan merek dan atribut. Pencitraan mereknya itu harus yang benar-benar dapat diingat oleh masyarakat. Lalu ada penggerak ekuitasnya. Apakah brand tersebut ada penggeraknya, penggerak ekuitasnya untuk menjadikan brand tersebut banyak dikenal oleh masyarakat di luaran sana. Pemilihan keuangannya. Apakah brand tersebut akan menentukan harga yang murah atau mahal tergantung untuk produk yang mereka pasarkan. Sekian dari saya dan sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.